ya. Saat ini saya sedang bersama dengan kepala sekolah saya, yaitu dengan Bapak Sumarno. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Ibu Yuli. Begini Pak, saat ini saya mohon izin waktu Bapak untuk melakukan wawancara terkait dengan tugas di CGD saya, Pak. Dengan di modul 3, Pak, pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kira-kira bisa Pak bagaimana waktunya, Pak? Iya. Untuk kebaikan semuanya, waktu selalu ada. Baik, Pak. Langsung saja ya, Pak. Iya. Bapak kan sebagai kepala sekolah tentunya memiliki aktivitas ataupun kesibukan yang lain selain memperhatikan kegiatan KBM di sekolah. Iya. Tentunya mungkin pernah berhadapan dengan beberapa masalah yang menjadi dilema ini kan, Pak. Terkait dengan masalah itu, Pak, saya mau bertanya, apa kasus dilema etika yang Bapak pernah hadapi di sekolah kita ini? Kebetulan minggu yang lalu ada pagi-pagi ya, jam setengah 8 ya, setelah apel siswa ya, pagi ada 15 orang yang menghadap ke saya ya, membawa SPT untuk menghadiri undangan dari cabang dinas pendidikan wilayah 10 ya. Ada rapat jam 9 sampai jam 14 sore ya. Informasi mengenai kegiatan uji kompetensi keahlian atau UKK bagi kelas 12 itu. Jadi ini adalah dilema etika ya. Di satu sisi para bapak ibu sejumlah 15 orang ya, yang memiliki sertifikat asesor ini ya, ada tugas untuk ada rapat di kantor cabang dinas pendidikan. Di satu sisi ini meninggalkan tugas dan tanggung jawab rutin harian ya, yaitu melaksanakan KBM, mengajar di kelas. Dua sisi ini boleh benar. Yang satu sisi memang ini ada surat tugas, di satu sisi ini juga menjalankan tugas. Nah, inilah dilema etika yang minggu yang lalu kami alami. Kalau saya simak ya, Pak, di mana terdapat ada 15 orang guru yang sudah mendapatkan SPT ya, Pak. Jadi kemudian mereka memang harusnya hadir di sana untuk mengikuti rapat dan menjadi salah satu hal adalah mereka akan meninggalkan tugas mereka mengajar di sekolah ini ya, Pak. Kira-kira nih Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Jadi kasus di dilema etika itu adalah kasus yang dua-duanya adalah benar, ya, mengandung nilai kebenaran, ya, itu dilema etika. Ya. Jadi kita bisa membuat kebijakan, ya, ini harus hati-hati betul, ya, karena dua-duanya benar, ya. Dan yang satunya adalah tadi kasus rujukan moral. Kalau rujukan moral adalah yang satu benar, yang satu salah. Jadi untuk pengambilan keputusan lebih relatif gampang yang rujukan moral, karena otomatis kita memilih yang bernilai benar. Baik, Pak. Berikutnya ya, Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Jadi Ibu, seperti contoh dari kejadian yang minggu yang lalu ya, itu tadi ada 15 orang guru yang mendapatkan SPT untuk mengikuti rapat di dinas pendidikan pada pukul 9 sampai pukul 14 ya. Itu benar ya.
itu ada nilai-nilai kebenaran, karena itu juga penting ya, karena untuk nanti itu tugas-tugas dari Taman Dinas Pendidikan. Berikutnya juga ujian kompetensi kalian itu juga penting ya, juga proses yang harus dilalui ya. Itu satu sisi. Satu sisi yang lain ya adalah para bapak ibu guru ya juga mempunyai tugas rutin, tugas harian, tanggung jawab, yaitu mengajar di kelas. Apabila nanti ke 15 guru ini ya, yang sudah memegang SPT itu semuanya berangkat ya, dapat, maka 15 kelas ya, mungkin juga lebih 15 kelas, karena nanti itu dari jam 9 sampai jam 14 kan ya, mungkin lebih dari 15 kelas, maka tidak akan diajar oleh para bapak ibu sehingga kosong jamnya ya, apalagi nanti kalau ada jam praktek ya dan sebagainya ya, sehingga nanti siswa akan terkendala ya dalam KPM-nya ya. Siswa akan dirugikan ya, ya. Jadi di sini itu kita ada pengujian paradigma ya. Yang pertama adalah tadi itu ada dihadapkan pada rasa keadilan dan rasa kasihan ya, rasa keadilan dan rasa kasihan ya. Rasa keadilan mungkin begini, kami ya telah berdialog ya dengan kawan-kawan tadi ya, dan juga dengan cabang dinas ya, itu ada opsi ya, setelah kita diskusi ya bersama ya, yang kita utus hanya 2 saja, kita utus hanya 2 orang guru saja ya. Jadi ini sebetulnya tidak adil, karena semuanya dari 15 itu kan ada SPT. Mengapa hanya 2 sementara yang 13 lain tidak ya. Tapi juga ada satu sisi adalah kasihan kepada siswa yang nanti hak untuk belajar itu terabaikan ya. Jadi dalam hal ini kami ya, saya selaku kepala sekolah ya memilih ya untuk rasa kasihan pada siswa yang saya dahulukan ya, saya yang beratkan ya. Sehingga kami utus 2 orang guru yang mewakili SMK 1 Lumut ya, mengikuti rapat. Nah, setelah 2 orang ini nanti rapat ya, hasilnya bisa diimbaskan ya, bisa diutarakan lagi kepada yang lain yang tidak ikut ya. Jadi di satu sisi KPM kita aman ya, di satu sisi juga rapat diikuti dengan baik ya. Pak, nanti kalau saya menyimak tadi ya Pak, berarti dengan mengadakan pertimbangan dari apa ya, 2 belah pihak seperti itu ya Pak. Iya. Dengan hanya memutus 2 orang yang nantinya mereka lah yang akan mengimbaskan tanpa harus mengeluarkan banyak kelas seperti itu ya Pak. Iya. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama Ibu, kita identifikasi dulu kasus itu, apakah betul-betul dilema etika atau tidak. Berarti kalau dilema etika berarti dua-duanya benar ya. Yang kedua, kita identifikasi fakta dan data ya yang ada ya, karena itu. Yang ketiga ya, kita identifikasi juga siapa-siapa yang terlibat, stakeholder mana saja yang harus kita ajak bicara ya. Dan yang kelima adalah nanti kita punya opsi-opsi ya, opsi-opsi apa yang harus kita jelaskan nanti ya untuk pengambil keputusan. Tapi di atas semuanya ini adalah kita satu fokus, yaitu adalah fokus tujuan
bersama. Ya. Fokus untuk menyelesaikan, ya. Tujuan kita adalah menyelesaikan ya, permasalahan ini untuk kepentingan bersama. Jadi fokusnya itu. Baik Pak, jadi kalau saya menyimak tadi langkah-langkahnya ada yang pertama melakukan identifikasi masalah, Iya. kemudian melakukan juga identifikasi fakta maupun datanya, kemudian memperhatikan juga siapa yang terlibat di dalam permasalahan tersebut, Iya. kemudian melakukan opsi-opsi apa yang ataupun alternatif apa yang lain yang bisa dapat kita lakukan. Pak, yang tujuannya itu adalah untuk mencapai apa ya kepentingan bersama. Iya, iya. Baik, Pak. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif ya Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi setelah kita mengidentifikasi semuanya tadi, ya, kita mengajak bicara, berkomunikasi dengan stakeholder, ya, dengan stakeholder yang terlibat dalam kasus itu, penyelesaian kasus itu. Ya, kita ajak bicara, ya. Nah, kita minta saran dan pendapatnya, ya, silakan untuk mengutarakan. Nah, lalu kita pun tadi mempunyai opsi-opsi juga, ya, opsi-opsi dari rekan-rekan seperti apa? Opsi dari kami, dari saya selalu kepala sekolah itu seperti ini. Nah, kita adu, ya, kita adu opsi-opsi ini. Barangkali, ya, nanti akan muncul ide dan kreativitas, ya, yaitu aksi trilema bahkan, ya, bahkan nanti akan timbul opsi-opsi atau keputusan-keputusan yang sama-sama menguntungkan bersama, atau dengan istilah sama-sama untung, sama-sama menang, atau win-win solution. Baik Pak, kalau saya tadi menyimak yang pertama itu adalah dengan melakukan komunikasi terhadap stakeholder yang ada ya Pak. Kemudian juga meminta pendapat ataupun opsi-opsi dari berbagai rekan-rekan. Kemudian opsinya itu mengadu apakah ada alternatif lain mungkin ya Pak yang bisa kita lakukan seperti ini ya. Oke, baik Pak. Berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Nah ini, kalau tadi rujukan moral itu yang satu benar, yang satu salah, jelas itu. Kita pasti memilih yang benar, kan gitu. Ya. Nah, yang susah dan harus hati-hati adalah dilema etika ini, kasus dilema etika. Nah, kasus dilema etika itulah dua-duanya benar. Nah, kadang-kadang ya stakeholder ya, atau kawan-kawan yang terlibat ini mengatakan, oh saya yang benar, ya, tidak melihat sisi yang lain, kan gitu. Ya, oh ini benar, ini begini, ini kamilah yang paling benar, kan gitu ya. Nah, yang jelas kebenaran formal kadang-kadang begitu, ya, sehingga kita ajak komunikasi yang baik, ya, dengan kepala yang dingin, hati yang luas. Mudah-mudahan semuanya nanti bisa terselesaikan dengan baik. Nanti dari penyimakan saya mungkin akan berbenturan kepada apabila kedua belah pihak merasa benar ya Pak. Iya. Oke, baik Pak. Yang berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau penjadwalan tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Kasus dilema etika itu terbagi jadi dua. Nah, yang pertama yang memang bisa kita jadwal atau kita schedulekan, dan yang harus diambil kesimpulan tiga ini juga. Nah, dalam waktu dekat, jangka pendek. Kalau untuk jangka panjang, misalkan begini, contoh ya. Saya sebagai kepala sekolah
otomatis memantau, mengadakan observasi. Ada seorang guru yang memiliki kualifikasi yang bagus, kompetensi pedagogik yang bagus, kompetensi profesional yang bagus, tapi ada satu yang mungkin kurang kepribadiannya kurang, ya, kompetensi kepribadiannya yang kurang. Artinya ini suka marah, ya, tidak sabar. Nah, ini kepribadian, kepribadian. Sehingga beberapa siswa yang saya temui itu komplain, ya, Bapak ini ngajarnya bagus, penjelasan bagus, terus materinya pun juga dia mumpuni, tapi tidak sabar Pak, kami sering dimarah-marahi. Ya. Nah, ini untuk kasus begini, maka biasanya saya akan menjadwalkan, menschedulkan, ya, untuk bagaimana mengadakan pendekatan kepada kawan guru ini, ya, agar nanti bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Ya. Nah, yang kasus untuk jangka pendek, ya, yang harus segera dituntaskan seperti kasus minggu yang lalu, yaitu undangan atau SPT, ya, untuk undangan rapat yang diundang 15 guru SMK Satu Lumut yang memiliki sertifikat asesor, ya, untuk mengadakan UKK, ya, rapat UKK di dinas pendidikan. Nah, ini kan kawan-kawan kan 15 guru hadir setengah 8 setelah apel, ya, mau ngajar kelas. Tapi nanti pada jam kedua, ya, jam kedua minta izin. Ya, ini kan harus diselesaikan cepat, ya, sehingga tidak mungkin jadwal lagi, ya, sehingga bisa langsung kita eksekusi, kita putuskan, ya, di situ juga. Nanti kalau dari yang saya simak, melihat kasus yang seperti apa, ya Pak, mungkin pada saat tertentu kasus itu memang butuh penjadwalan, ya Pak. Kemudian ada juga kasus itu memang keputusan yang harus diambil saat itu juga, baik Pak. Berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kebetulan kawan-kawan tenaga pendidik, ya, dan tenaga kependidikan yang ada di SMK Satu Lumut ini orangnya demokratis, ya, sehingga semuanya bisa dibicarakan dengan baik, ya, dengan kepala yang dingin, hati yang luas, ya, sehingga semuanya bisa terselesaikan dengan baik, ya, dengan smooth, ya, dengan saling menguntungkan, ya, saling hasil yang bagus, atau dengan istilahnya dua-duanya menang, tidak ada yang terkalahkan, atau win-win solution. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya ya Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, ya, ini kan ada untuk menangani atau mengambil keputusan ini kan ada dua belah pihak, ya, yaitu pihak pertama adalah kepala sekolah, yang pihak kedua adalah para bapak dan ibu guru, misalkan, ya. Jadi dua-duanya ini harus satu dulu, satu frekuensi, ya, satu paradigma. Tujuan bersamanya itu apa dulu? Ya, harus menyamakan dulu persepsi tujuan bersama kita itu apa. Setelah kita tahu tujuan bersama, maka baru terjadi komunikasi yang baik. Ya.
Jadi dengan komunikasi yang baik, ya, dengan kepala yang dingin, hati yang luas, maka semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Tentunya keputusan itu bukan Keputusan memihak satu iya, orang gitu. keputusan tapi- bersama. Iya, keputusan Keputusan bersama. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak dari perbincangan kita. Saya mengamati, saya banyak sekali menerima ilmu yang nantinya itu akan menjadi memiliki dampak yang baik bagi saya sebagai pemimpin pembelajaran. Tentunya Pak, saya juga tidak terlepas dari masalah dilema etika yang nantinya ini menjadi dasar saya Pak. Iya. Terima kasih untuk waktunya ya Pak. Iya Ibu, semangat Bu ya. Oke, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, iya Ibu. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Jerry Hutagalung yang merupakan Kepala Sekolah SMK Negeri Sukabangun. Selamat pagi Pak Jerry. Selamat pagi Ibu Brigadier Sipamuta. Oke, baik Pak Jerry, saya mohon izin waktunya sebentar ya Pak. Oke Ibu, silakan. Di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait terhadap pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seperti itu ya Pak Jerry. Siap. Baik Pak Oke, Jerry, lanjut. yang seperti kita ketahui bahwasanya kepala sekolah itu banyak memiliki kegiatan, kesibukan, akan tetapi juga tidak terlepas dari pemantauan di KBM di sekolah seperti itu ya Pak. Ya. Mungkin saja Bapak pernah mengalami beberapa masalah di sekolah ya Pak. Nah, jadi saya mau bertanya kepada Bapak, apa kasus dilema etika yang Bapak pernah hadapi di sekolah? Oke, sebelum kita bahas mengenai dilema etika, kita harus memahami dulu ini kan paradigma dilema etika ini kan paradigma benar dengan benar tergantung yang namanya cara pandang kan begitu. Tidak ada hal yang salah di sana. Semuanya tergantung cara kita mandang. Yang pertama di sini yang pernah ini kita hadapi itu mengenai kasus kenaikan kelas lah ya kan, kenaikan kelas. Ini pernah terjadi pada dua anak. Yang pertama anak ini kakak beradik. Abangnya ini pernah tinggal kelas di satu tingkatan, apakah di SD atau SMP, sehingga mereka menjadi satu kelas. Nah, si abangan itu sepertinya agak lebih nakal lah bahasanya daripada si adeknya, sehingga karena mereka satu kelas, sering yang ditanyakan hal keberadaan abangnya kalau tidak masuk itu ke adiknya, sehingga adiknya merasa ada kurang nyamanan ketidakhadiran abangnya. Ini mengakibatkan adiknya jadi ikutan tidak hadir setiap abangnya tidak hadir. Nah, sehingga panggilan orang tua pun dilayangkan oleh wali kelas untuk adiknya. Yang pertama untuk abangnya. Nah, oke. Disampaikan oleh adiknya. Tapi karena adiknya itu selalu diancam abangnya, kalau ada surat panggilan ke ayah atau ibu, jangan sampaikan gitu. Jadi setiap ada surat panggilan kepada abangnya mengakibatkan adiknya tidak mau menyampaikan dengan bahasa diancam oleh saudaranya. Gitu. Nah, yang menjadi dilema di sini adalah di saat yang namanya kedua-duanya ini bermasalah secara aturan dan secara akademik karena sering bolos jadi dilema terjadi pada saat rapat kelas bahwa anak yang dua ini seusianya sesuai aturan haruslah tidak naik dengan aturan yang ada disepakati. Nah, orang tuanya sebelum ini sudah dipanggil oleh wali kelas dan mengatakan bahwa jikalaulah anakku dua-dua tinggal kelas akan menjadi masalah yang sangat memalukan di kampung kami karena dua-duanya tinggal kelas. Ini dilema sebetulnya. Kalau dua-duanya tinggal kelas sesuai aturan, maka ini akan mengakibatkan orang tuanya merasa ada beban moral. Nah, kalau kita naikkan salah satu, maka
yang paling berat di sini, yang paling besar kasusnya itu korbannya. Karena dia dari awal sudah banyak melanggar aturan. Adiknya hanya ikut-ikutan. Nah, kalau abangnya kita tinggalkan, maka itu akan mengakibatkan juga dilema. Karena dia yang paling abang di bawah oleh adiknya, dan orang tuanya pernah berujar bahwa anak ini kalau sekali lagi tinggal kelas, maka dia akan berhenti sekolah. Diancam oleh orang tuanya. Nah, kalau adiknya kita tinggalkan, maka abangnya lebih parah. Nah, ini kan dilema nih. Sehingga di dalam hal keputusan kita ambil bahwa sebelumnya itu kita panggil orang tua, kita panggil yang namanya mereka bersaudara. Kita harus memutuskan bahwa salah satu di antara mereka harus diberi yang namanya sedikit sanksi, teguran atau apa dalam pembelajaran. Jadi diambil keputusan, ini menyangkut yang namanya paradigma sekarang dan masa depan. Kalau dua-duanya kan kita buat tinggal kelas, mungkin mereka itu kan kembali ke kampung akan menjadi tidak terjadi yang namanya kegagalan pendidikan, mengakibatkan yang namanya berhenti pendidikan. Jadi kita ambil keputusan, kita harus memikirkan keberlangsungan pendidikan kedua anak ini, dan kita sepakat adiknya yang tinggal kelas walaupun adiknya itu masih lebih baik dari abang. Itu ya. Baik Pak. Selanjutnya ya Pak. Selama ini ya Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau dilematika tadi kan itu hanyalah paradigma benar-benar. Kalau rujukan moral pasti paradigmanya benar dan salah, gitu kan. Tentu sekali kita harus melihat ini dalam segi apa? Dalam segi yang namanya regulasi yang dilanggar. Jadi kalau dia itu yang namanya dilema etika, tidak ada regulasi yang dilanggar. Kalau yang namanya rujukan moral pasti ada yang dilanggar. Begitu kita mengidentifikasinya. Berarti kalau saya menyimak tadi tergantung kepada regulasi seperti apa yang dilanggar seperti itu ya Pak Jirin. Oke, baik Pak Jirin. Selanjutnya ya Pak Jirin, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Sebetulnya keputusan itu dalam ratusan sekolah itu adalah keputusan tertinggi dalam rapat guru atau rapat dewan guru. Jadi kalau sudah di dalam rapat diputuskan ini, misalkan A, maka kita harus mengikuti yang A. Karena dimanapun sebetulnya keputusan itu saya yakin tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Jadi kalau memang mengandung sama-sama dilema etika benar-benar, maka keputusan harus kita ambil berdasarkan rapat dewan guru. Seperti itu. Oke, baik Pak. Berikutnya nih Pak, langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Seperti ini. Kalau misalkan itu ada satu kasus, tentu sekali misalkanlah kasus anak terlantar, gitu kan. Tentu sekali kita tidak boleh langsung menghukum anak atau melihat anak, harus tahu jalan ceritanya. Bisa saja yang namanya ada sesuatu hal yang dikerjakannya. Tentu sekali ini gunakan yang namanya sebagai guru piket, ada yang namanya bapak ibu wali kelas, dan ada yang namanya bapak ibu BK. Ini semua bersinkronisasi mencari tahu bukan yang mengakibatkan anak ini terlambat, tapi apa yang membuat anak ini jangan lagi terlambat. Seperti itu pola pikirnya. Oke, Pak. Dan ya Pak, berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu kan ya sebetulnya melalui rapat dewan guru. Karena sudah kesepakatan bersama, maka kita harus menjalankan secara bersama-sama tanpa lagi ada yang namanya karena sudah keputusan bersama. Jadi bukan yang namanya keputusan kepala sekolah pimpinan, ya kan, tapi keputusan bersama dalam rapat guru. Saya rasa kalau sudah keputusan bersama, apapun ceritanya akan kita jalankan bersama dengan segala konsekuensinya.
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kasusnya itu selalu tantangannya itu lagi-lagi kasus demi kasus, keputusan demi keputusan tidak akan mampu memuaskan semua pihak. Orang-orang yang tidak terwakili dalam keputusan itu mungkin merasa kecewa atau mungkin merasa tidak menerima. Hal-hal ini, orang-orang seperti ini tidak akan mampu kita maksimalkan untuk menjalankan secara maksimal keputusan itu. Oke, baik Pak. Berikutnya ya Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Seperti ini, kalau yang namanya jadwal ya, seolah-olah kita menjadwalkan setiap pasti ada masalah. Sebetulnya ini yang namanya situasional ya, situasional, bukan yang namanya jadwal ya. Kalau ada kejadian, barulah kita tangani. Kalau kita buat jadwal setiap hari Senin, berarti kita doakan ada kasus untuk dilayani, ya kan? Jadi ini situasional. Kalau misalkan ada kasus, baru kita tangani. Jadi bukan dijadwal, tergantung situasi dan kondisi di lapangan. Begitu saya rasa. Pak, berarti kalau saya menyimak tadi dalam pengambilan keputusan itu berdasarkan situasional ya Pak. Jika Iya. memang harus perlu diselesaikan hari itu juga, Diselesaikan. hari itu juga Iya. gitu ya Pak. Oke baik Pak. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Saya rasa siapapun pimpinannya tidak ada yang namanya one man show. Saya rasa itu enggak. Saya rasa dimanapun itu, karena menangani beberapa orang atau beberapa ratus orang tidak akan mampu sendiri. Berarti kita harus punya tim, orang-orang yang kita beri yang namanya kepercayaan dan tugas tertentu. Jadi orang-orang ini yang kita andalkan di lapangan. Karena saya rasa kita tidak akan 100% berada di lapangan selalu di sekolah. Pasti ada orang-orang yang kita percaya atau kita yakini mampu untuk membidangi bidang sesuai dengan bidangnya. Itu saya rasa. Baik Pak. Berikutnya ya Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak itu sendiri dalam pengambilan keputusan dilema etika Pak? Sebetulnya begini, setiap keputusan kita ambil, saya yakin tidak mampu memuaskan semua pihak. Itu garis bawah ini. Nah, yang penting kita di sini adalah kita sosialisasikan keputusan ini terutama kepada kawan-kawan perjuangan saya yang kontra dengan keputusan ini, agar mereka mampu juga melihat dari paradigma yang kita pakai atau yang lebih dominan jika pakai oleh Bapak Ibu. Seperti yang kasus seperti yang saya katakan di awal tadi, saya yakin tidak semua orang atau Bapak Ibu menerima. Kan yang paling mengatakan kakaknya atau abangnya. Kenapa adiknya tidak kelas? Cuma karena kita memandang adalah dari segi paradigma sekarang dan masa depan. Kalau kita tinggalkan abangnya dia berhenti, maka akan membuat satu orang anak putus sekolah. Nah, jadi inilah yang perlu kita pahami bersama. Begitu. Oke, baik Pak Jerry. Untuk beberapa pertanyaan yang sudah Bapak jawab, ini merupakan menjadi pengalaman dan pembelajaran bagi saya Pak. Saya sebagai pemimpin pembelajaran yang tentunya juga tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan dilema etika seperti itu ya Pak Jerry. Terima kasih Pak Jerry sudah memberikan waktunya bagi saya untuk melaksanakan wawancara mengenai tugas modul saya Pak di 3.1. Terima kasih ya Pak Jerry. Terima kasih Bu. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Saya Julita Lia Sipahutar, CGP Angkatan ke-9 dari Kabupaten Tapanuli Tengah. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Renta Florida Simamora,
merupakan salah satu kepala sekolah dari SD Negeri 158.503 Mungkur, Tapanuli Tengah. Selamat pagi Ibu Renta. Selamat pagi juga Ibu Juli. Begini Ibu, sesuai dengan yang sudah saya komunikasikan dengan Ibu beberapa hari yang lalu, izin Ibu, hari ini saya akan melakukan wawancara bersama dengan Ibu, yang nantinya Ibu hasil dari wawancara kita ini akan saya upload ya Bu ke kanal YouTube dan juga ke PMM. Kira-kira Ibu bisa memberi izin Ibu? Baik Ibu, siap. Baiklah Ibu, wawancara saya ini Bu berkaitan dengan modul 3.1 Ibu yang merupakan tugas saya di guru penggerak ini Ibu mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Baiklah Ibu Renta, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya Bu. Begini Ibu Renta, Ibu sebagai kepala sekolah tentunya memiliki aktivitas yang banyak ya Bu, baik di sekolah maupun di luar ya Bu. Iya. Kira-kira Ibu mungkin sering juga terjadi permasalahan di sekolah, begitu kira-kira Ibu ya. Yang Tentu ingin saja saya Bu. tanyakan Ibu adalah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti itu Ibu? Kalau kasusnya saya lihat ada dua nilai kebajikan yang bertentangan, di mana kedua kasus tersebut eh, secara moral benar, tapi bertentangan atau yang disebut dengan benar lawan benar, maka itu saya katakan kasus dilema etika. Namun, jika kasus itu saya lihat membuat keputusan atau antara benar dan salah, maka kasus itu saya katakan bujukan moral. Oke, baik Ibu Renta. Berarti kalau dia kasusnya yang apa ya Bu, benar lawan benar itu merupakan dilema etika ya Bu. Nah, kalau kasus itu Iya, benar lawan salah itu merupakan bujukan moral seperti itu kira-kira ya Ibu Renta. iya Bu Juli. Oke, baiklah Ibu Renta. Berikutnya ya Bu, selama ini Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu Ibu. Eh, saya akan coba dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya hati-hati dan berimbang. Tentunya ada langkah-langkahnya, Bu. Kira-kira begitu. Berarti Ibu akan melakukan pendekatan dan sesuai dengan langkah-langkah pengambilan keputusan seperti itu ya Ibu. Iya, Bu. Oke, baiklah Ibu Renta. Berikutnya ya Bu. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini Ibu? Eh, ada beberapa langkah yang biasa saya ambil dalam mengambil keputusan ini. Tentunya yang pertama itu identifikasi masalah secara jelas. Artinya, kita pastikan masalah itu ya atau dilema yang kita hadapi itu secara jelas. Pahami sepenuhnya konteks dan konsekuensi dari setiap pilihan yang mungkin diambil. Jadi, yang kedua, konsultasi dengan berbagai pihak. Nah, ini kira-kira siapa yang perlu kita libatkan yang bisa berkaitan dengan kasus tadi. Berikut identifikasi nilai-nilai dan prinsip yang terlibat ya. Jadi tinjauan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasar setiap kepentingan yang sifatnya bersaing. Nah, kita pahami bagaimana
setiap pilihan mencerminkan nilai-nilai ini dan bagaimana keputusan tersebut dapat mempengaruhi berbagai pihak yang terlibat. Nah, selanjutnya ada analisis dan konsekuensi. Nah, kira-kira begitu yang biasa saya ambil langkah-langkah yang atau prosedur yang biasa saya ambil dalam eh, menghadapi atau melakukan suatu keputusan eh, jika ada dilema etika gitu. Oke, baik Ibu Renta. Berarti langkah-langkah yang akan Ibu lakukan adalah yang pertama mengidentifikasi masalah secara jelas ya Bu, kemudian melakukan Iya, konsultasi dengan berbagai pihak, kemudian iya, melakukan identifikasi nilai sesuai dengan prinsip yang terlihat ya Bu, kemudian iya, melakukan analisis konsekuensi. Seperti itu kira-kira ya Bu. iya betul Bu. Oke, baik Ibu Renta. Kemudian Ibu, pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu Ibu Renta? Seperti langkah-langkah yang kita ambil di atas tadi itu ya, saya juga selain eh, melakukan siapa yang terlibat, saya juga menganalisis kasus ya. Termasuklah siapa yang terlibat, apa kasus-kasusnya itu mendesak atau tidak mendesak, kemudian menemukan alternatif solusi. Nah, lalu alternatif solusi ini disesuaikan dengan peraturan atau norma yang berlaku. Serta mengedepankan kepentingan umum dan solusi tersebut dapat bermanfaat bagi semua orang dan secara jangka panjang. Oke, Kira-kira gitu, Bu. baiklah Ibu Renta. Berarti kalau bisa saya tangkap ya Bu, berarti Ibu nanti akan melakukan analisis kasus terlebih dahulu seperti itu ya Bu, sebelum mengambil keputusan Iya, ya Bu ya. iya, Bu. Oke, baiklah Ibu Renta. Pertanyaan berikutnya ya Bu. Eh, Hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema, Ibu? Tantangan yang utama adalah jika masalah tersebut mempunyai nilai yang sama penting, Bu. Tapi harus ada yang didahulukan. Dan jika ada atasan langsung yang terlibat dalam kasus tersebut. Nah, kira-kira inilah yang menjadi tantangan utama dalam diri saya sebagai kepala sekolah yang sering saya hadapi dalam lingkungan pekerjaan, kira-kira gitu, Bu. Berarti apa lah ya, Bu ya? Eh, Ketika apa ya, Bu? Nilai yang sama penting seperti itu ya, Bu ya. Itu dia ya, Bu. Iya. Kemudian Iya. eh mana yang harus Ya, didahulukan atasan. seperti itu ya, Iya, Bu ya. ada Oke, atasan baiklah yang Ibu Renta. terlibat. Gitu. Mm-mm. Oke, baik Ibu Renta. Berikutnya, eh, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal seperti itu, Ibu? Kalau saya katakan jadwal itu sih tergantung ada atau tidak adanya dilema etika ya. Tapi kalau jika memang ada kasusnya ya kita lihat tergantung situasi atau kasus tersebut apakah harus diselesaikan secara cepat atau mungkin butuh proses. Namun prosedur yang biasa saya jalankan itu ada beberapa prosedur yang saya ambil yaitu mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tertentu. Maksudnya, dalam menentukan keputusan, terkadang ada sesuatu yang harus dikorbankan dalam situasi tertentu, begitu. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Ya, jadi sebelum mengambil suatu keputusan, pertimbangkan karakter semua orang yang terlibat, gitu. Jadi, kira-kira seperti apa karakter-karakter orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Nah, lalu pengujian benar atau salah. Seterusnya, pengujian paradigma benar dan benar. Terus melakukan prinsip resolusi. Yang berikut, investigasi
opsi trilema. Dan yang selanjutnya membuat keputusan dan lihat lagi keputusan itu lalu direfleksi. Kira-kira itulah prosedur yang biasa saya ambil jika saya eh, ingin mengambil keputusan pada satu kasus dilema etika. Oke, baiklah Ibu Renta, berarti Ibu sudah melakukan 9 langkah di dalam pengambilan keputusan ini ya Ibu ya. Oke, baiklah Ibu Renta, berikutnya Ibu, eh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini, Bu? Kalau dikatakan adakah seseorang yang bisa membantu untuk penyelesaian kasus dilema etika, tentu saja ada ya Bu Juli. Yang pasti orang-orang yang terlibat di dalam kasus tersebut. Ya, tapi selain itu juga ada yang perlu menjadi pertimbangan kita atau dalam pengambilan keputusan itu. Yang pertama itu pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai dan prinsip etika. Uh, Jadi yang kedua, konsultasi dengan pakar atau ahli. Ini jika dibutuhkan, kita harus konsultasi para pakar yang mendapatkan masukan dari ahli-ahli atau pakar dalam bidang etika atau domain yang terkait dengan situasi dilema etika. Nah, jadi sebenarnya ini bisa bisa kita gunakan atau tergantung dengan kasus yang kita hadapi. Yang ketiga, refleksi pribadi dan diskusi. Yang keempat, pertimbangkan konsekuensi yang berkelanjutan. Nah, kira-kira begitu Bu Juli yang bisa saya jawab khusus untuk ini siapa orang yang bisa membantu dalam menangani kasus dilema etika. Oke, baik Ibu. Berarti kalau saya tangkap tadi, yang pertama adalah pemahaman yang mendalam tentang nilai dan prinsip etika itu sendiri ya Ibu ya. Iya. Kemudian dengan melakukan konsultasi dengan para pakar ataupun ahli seperti itu ya Bu. Kemudian juga melakukan refleksi pribadi maupun diskusi dengan orang lain seperti itu ya Bu ya. Oke, baiklah Ibu Renta. Eh, Satu lagi ya Ibu. Eh, Silakan Bu Juli. dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan kepada saya ya Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu pada saat pengambilan keputusan dilema etika seperti itu Ibu? Iya, Bu Juli, tentunya saya sebagai kepala sekolah, pembelajaran yang dapat saya petik dari pengambilan keputusan dilema etika ini, yang paling utama itu ya kepemimpinan yang kuat dan etis. Kepemimpinan yang kuat dan etis, juga bijak, dan semakin dewasa, dan dapat memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang secara efektif dan memastikan bahwa nilai-nilai dan prinsip etika itu dijunjung tinggi dalam organisasi atau lingkungan kerja. Jadi artinya bagaimana lingkungan kerja kita itu supaya memiliki nilai-nilai etika yang sangat tinggi nilainya di dalam pelaksanaannya batas kita masih di lingkungan pekerjaan kita. Dan tentunya bukan hanya di lingkungan pekerjaan ya, kalau nilai etika ini hendaknya kita terapkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari di mana dan kapan saja. Kira-kira begitu Bu Juli yang bisa saya jawab. Oke, baiklah Ibu Renta. Eh, Ibu sudah memberikan jawaban-jawaban yang nantinya itu merupakan satu pembelajaran yang sangat berarti bagi saya ya Ibu. Apabila nanti mungkin ya Bu, ketika saya menjadi kepala sekolah, saya belajar banyak hal dari Ibu dalam pengambilan keputusan yang sangat penting seperti itu Ibu Renta. Baiklah Ibu Renta, terima kasih buat waktunya sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya banyak mengenai pengambilan keputusan dilema etika ini Ibu.
kiranya saya bisa menerapkan dari apa yang sudah Ibu jelaskan kepada saya. Kira-kira seperti itu Ibu Renta. Terima kasih banyak ya Ibu Renta. Sama-sama, terima kasih Bu Juli. Saya juga yakin kalau Bu Juli bisa eh, lebih bijak dan lebih eh, baik daripada apa yang saya lakukan sekarang ini. Saya yakin itu. Oke, baiklah Ibu Saya Renta. juga Selamat pagi Ibu Renta. selamat pagi Bu Juli.